Jihan linglung setelah lama muter-muter di tengah hutan. Dan akhirnya kesasar. Kok 11-12 sama Ismi ya? Mungkin mereka temenan, tapi kali ini dia malah masuk ke dunia monster. Sejumlah makhluk orc mulai mengejar Jihan dan dia harus segera ngumpet. Lalu di depannya ada 3 tempat yang bisa dia pilih buat ngumpet dari kejaran mereka. Ada piramida yang dihuni mumi garang, rumah berhantu, dan kastil vampir. Tempat mana yang harus dia pilih? Sebaiknya pilih kastil aja karena saat itu masih siang. Vampirnya pasti lagi tidur. Johnny akhirnya bisa pulang setelah 2 hari keluar kota. Tapi saat dia masuk rumah, di ruang tengah sudah ada petugas polisi. Si petugas bilang dia datang setengah jam sebelumnya karena alarm di rumah Johnny menyala. Cowok itu nggak percaya dengan keterangan polisi tersebut dan malah berbalik lapor ke polisi. Memangnya kenapa? Saat Johnny memarkir mobilnya, dia nggak lihat mobil polisi di depan rumahnya. Kalau tamu tak diundang ini memang beneran polisi, harusnya sih di luar rumah Johnny ada mobil lain. Berarti dia maling yang lagi nyamar jadi polisi. 2 hari yang lalu, rumah Bu Rima dibobol maling dan pelakunya berhasil membawa kabur semua perhiasan mahalnya. Padahal cuma segelintir orang loh yang tahu tempat penyimpanan barang berharga itu. Ada Amelia, teman Bu Rima, Jerry, sepupunya, dan Alisa, keponakannya. Keesokan harinya, Bu Rima mendapat surat kaleng yang isinya begini. Pelakunya B-1, L+1, D+1, K+1, J-1, B-1. Jadi, siapa nih yang udah nyuri perhiasan itu? Pelakunya Amelia. B-1 berarti huruf sebelum B yaitu A. L+1 berarti M, D+1 jadi E, dan K+1 berarti L. Kemudian ada J-1 atau I, dan B-1 sama dengan A. Zaki, seorang penjaga toko, salah satu topi di tokonya dijual seharga 10.000. Ada pelanggan yang tertarik mau beli, kemudian dia ngasih uang 20.000 rupiah ke Zaki. Tapi Zaki nggak punya kembalian. Lalu dia minta tolong ke Maria yang juga penjaga toko di situ untuk nuker uang ke toko sebelah. Setelah balik, Maria sudah membawa 3 lembar uang kertas, 1 lembar 10 ribuan, dan 2 lembar 5 ribuan. Zaki kemudian nyerahin uang kembaliannya ke si pembeli topi. Tapi beberapa saat kemudian, Elia, pelayan toko sebelah, komplain kalau uang yang tadi dikasih Maria lecek banget. Jadi Zaki harus ngembaliin uang Elia yang tadi ditukar. Cowok itu harus ganti rugi berapa ya buat bayar uang Elia plus harga topinya? Awalnya Zaki menerima uang 20.000, kemudian ditukar ke toko sebelah. Dia ngasih uang 10.000 sebagai kembalian karena topinya seharga 10.000. Nah, uang 20.000 yang dia kembaliin ke Elia sebetulnya sudah impas dengan jumlah yang awalnya dia terima. Jadi, Zaki nggak perlu ganti rugi. 1 apel merah harganya 10.000, yang hijau 20.000, dan yang biru 30.000. Apel warna apa aja yang perlu dibeli Jimmy kalau uangnya cuma 30.000? Jimmy perlu beli 1 apel hijau dan 1 apel merah. Dia nyerahin uang 10.000 untuk beli apel merah, kemudian nambahin 10.000 lagi untuk beli apel hijau. Dia bisa aja sih beli apel biru dengan uang yang sama, tapi mana ada apel asli yang warnanya biru? Hendra seneng banget main taruhan. Tiap kali nongkrong bareng temen-temennya, dia selalu aja punya taruhan baru. Malahan weekend lalu, dia sesumbar kalau dia bisa naruh cangkir di tengah ruangan dan langsung bisa merangkak ke dalamnya. Sudah pasti semua teman Hendra nggak percaya dengan bualanya lah. Tapi memang dia bisa ngebuktiin omongannya loh. Kok bisa gitu?
Bisa aja dong, dia kan bilangnya naruh cangkir di tengah ruangan kemudian merangkak ke dalamnya. Hendra nggak nyebutin secara spesifik mau merangkak ke dalam apa kan? Bisa aja ke dalam cangkir, tapi bisa juga ke dalam ruangan. Anna minta suaminya Jeffrey untuk membeli 2 barang. Karena iseng, dia malah ngeprank Jeffrey untuk nebak teka-teki di daftar belanjanya. Jadi, barang pertama yang harus dia beli dipenuhi lubang, tapi tetap bisa nyimpen air. Lalu, barang keduanya punya 5 jari, tapi nggak bisa gerak. Duh, Jeffrey harus beli apa tuh? Dia harus beli spons dan sarung tangan. Saat Andri lagi hiking di gunung, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia langsung terperosok di terowongan sempit, kemudian jatuh ke lubang besar. Dan apesnya lagi, lubang itu dihuni banyak zombie. Tapi Andri punya 3 ramuan yang bisa membantunya. Ramuan pertama bisa bikin tubuh Andri membesar, ramuan kedua bisa bikin dia terbang. Dan ramuan ketiga bisa bikin tubuhnya nggak terlihat, tapi dia cuma bisa nenggak 1 ramuan. Kamu tahu yang mana? Tubuh Andri nggak perlu membesar karena dia nggak akan bisa melewati terowongan itu. Zombie yang ada di dalam lubang bisa mendengar dan mencium, jadi monster ini pasti bisa menemukan Andri meskipun tubuhnya tak kasat mata. Jadi dia harus bisa terbang agar bisa kembali pulang. Penjahat licik ini mengurung pengusaha sukses Pak Kusuma Jaya di suatu ruangan. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini sebelum uang ini berlipat ganda. Lalu penjahat itu menaruh uang 5 juta rupiah di atas meja. Pada saat si penjahat kembali, Pak Kusuma Jaya sudah menggandakan uangnya. Padahal dia masih tetap di ruangan itu dan nggak ngontak siapapun. Tapi kenapa uangnya bisa makin banyak? Dia naruh uang itu di depan cermin. 2 sekawan, Bagas dan Aryo, lagi pengen seru-seruan. Di dalam wadah ini ada 11 apel hijau dan 7 apel merah. Mata Bagas kemudian ditutup dan dia harus ngambil sejumlah apel tanpa perlu melihatnya. Tapi dia harus ngambil berapa ya biar 2 apelnya berwarna sama? Mau berapapun jumlah apelnya, di situ cuma ada 2 warna. Jadi kalau Bagas ngambil 3 apel, minimal akan ada 2 apel yang warnanya sama. Amanda, Lisa, dan Marco malah asik pesta-pesta sampai larut, padahal esok harinya ada ujian penting. Di hari berikutnya, ketiga mahasiswa ini menghubungi sang dosen untuk minta jadwal ulang ujian. Mereka beralasan ban mobil mereka kempes saat dalam perjalanan ke kampus. Dosen itu akhirnya mengiyakan, tapi kalau sampai mereka ketahuan bohong, dia nggak akan segan-segan ngasih nilai F. Tapi beberapa hari kemudian, saat Amanda, Lisa, dan Marco memasuki ruang ujian, sang dosen cuma ngasih 1 lembar kertas ujian berisi 1 pertanyaan. Para mahasiswa kemudian duduk berjauhan biar nggak bisa saling contek. Saat dosen itu mengumpulkan lembar jawaban, ketiganya langsung dapat nilai F. Memangnya pertanyaan apa sih yang harus mereka jawab? Dosen itu nanya, ban mana yang kempes? Waduh, mereka pasti kelimpungan tuh, karena belum nyiapin jawabannya. Amira ngundang teman-temannya buat makan malam di rumahnya. Saat semua duduk di meja makan, dia langsung tahu kalau salah satu temannya nggak suka dengan makanannya. Wah, siapa tuh? Christian. Diam-diam dia ngasihin pastanya ke anjing Amira. Polisi dapat surat kaleng yang menginfokan soal pencurian di salah satu museum kota. Untuk mencegah kejahatan ini, polisi perlu tahu barang yang diincar si maling dari kode rahasia pada surat. Karena nggak bisa memecahkan kodenya, petugas langsung membawanya ke detektif. Barang apa yang diincar si maling di museum tersebut?
Pasti batu prasasti antik. Kata bintang punya inisial huruf B, sedangkan pir berinisial P, lalu awan berinisial A. Kodenya memang cuma terdiri dari 3 huruf, tapi satu-satunya artefak museum yang punya inisial B, P, A hanyalah batu prasasti antik. Apartemen ini terdiri dari 20 lantai, semakin tinggi lantainya, semakin banyak juga penghuninya. Tapi, liftnya paling sering berhenti di lantai berapa ya? Lantai 1, karena penghuni semua lantai turun ke lantai 1. Saat lagi ngoprak-ngoprek loteng di rumah neneknya, Mirna nemu 5 untai rantai perak yang masing-masing terdiri dari 4 mata rantai. Kalau disambung jadi satu untai rantai bermata 20, pasti bakal jadi cantik ya. Kemudian, Mirna membawa semua rantai itu ke tukang perhiasan. Kata si tukang, Mirna perlu bayar Rp50.000 per untai karena dia perlu mutusin tiap untainya, kemudian menyatukannya lagi. Jadi, berapa total biayanya? Mirna perlu membayar Rp250.000 kalau dia minta si tukang untuk mutusin mata rantai di setiap untainya. Tapi sebetulnya, si tukang perhiasan juga bisa memutus semua mata rantai dalam satu untainya, kemudian menyambungnya dengan untai yang lain. Jadi, Mirna cuma bayar Rp200.000. Karena belum makan seharian, Sylvie mau bikin telur rebus selama 2 menit. Cewek ini punya jam pasir 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Tapi gimana ya cara dia merebus telur cuma dalam 2 menit? Saat airnya mendidih, Sylvie perlu membalik jam pasir 3 menit dan 5 menit. Dan setelah semua pasir di jam 3 menit habis, dia harus memasukkan telurnya ke air mendidih. Dia akan punya sisa waktu 2 menit di jam pasir 5 menit. Aryo dan sang istri Dewi lagi piknik bareng. Suatu hari, Dewi beralasan kalau dia nggak bisa ke pantai bareng Aryo karena lagi nggak enak badan. Saat Aryo kembali ke kamar untuk ngambil dompet, Dewi sudah pergi. Aryo kemudian melihat sang istri di tepi kolam renang. Dan tanpa babi bu lagi, dia bertanya, "Kamu cuma sendirian di sini ya?" Dewi mengangguk, tapi Aryo langsung tahu kalau istrinya berbohong. Gimana bisa? Ada 2 gelas dan 2 porsi es krim di atas meja.